Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Wan Lusin Nulang, NIM 1904010096. Izin Pak melanjutkan presentasi saya, yaitu bab 7, Judge in Time and Land System. Judge in Time and Land System ini yaitu merupakan sebuah filosofi dari JIT yang merupakan sebuah taktik atau sebuah keyakinan yang setelah diyakini dapat menghasilkan keuntungan yang baik atau keuntungan yang besar pada perusahaan. Filosofi JIT, yaitu yang berarti JIT atau Just in Time, berarti mendapatkan barang dalam jumlah yang tepat, di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Kemudian pada filosofi JIT ini, semua pemborosan atau yang dimaksud dengan sampah atau limbah harus dihilangkan, atau pemborosan disebut dengan sebuah item yang tidak bernilai. Kemudian filosofi JIT ini yaitu pandangan luas bahwa seluruh organisasi harus fokus melayani pelanggan, di mana sebuah organisasi tersebut atau karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut harus memandang luas perusahaan tersebut. Jangan dia kerja di bidang customer, jadi dia hanya mengetahui bagian customer saja, dan dia tidak mengetahui apa yang terjadi di bagian lain dari perusahaan tersebut. Namun yang diminta di dalam filosofi JIT ini, semua anggota dari karyawan perusahaan tersebut harus mengetahui seluk-beluk dari perusahaan, dan supaya aspek atau kegiatan dalam perusahaan tersebut tidak terlalu monoton saja. Kemudian JIT dibangun di atas kesederhanaan. Semakin sederhana dia, semakin baik. Yang dimaksud di sini yaitu bahwa suatu masalah terjadi, maka kita harus melihat atau harus mendapatkan solusi yang paling sederhana yang dapat memecahkan masalah tersebut. Kemudian filosofi JIT ini memiliki keyakinan yang utama, yaitu penghapusan limbah. Bagaimana menghapuskan limbah dari, yang dimaksud dengan limbah di sini yaitu kotoran atau sampah dari perusahaan tersebut. Bagaimana menghapuskan sampah tersebut supaya tidak menimbulkan masalah dalam perusahaan. Kemudian keyakinan dari filosofi JIT. Keyakinan utama dari filosofi JIT yaitu adalah penghapusan atau pemborosan dari limbah tersebut. Namun ada keyakinan lain. Keyakinan lain yang membantu mendefinisi filosofi JIT ini, yaitu yang pertama, pandangan luas dari operasi. Yang dimaksud dengan pandangan luas dari operasi yaitu seperti yang saya terangkan tadi, bahwa setiap karyawan yang ada dalam perusahaan atau organisasi tersebut harus memandang luas operasional dari perusahaan itu. Bagaimana kita dapat mengetahui di luar dari pekerjaan kita atau di luar dari bidang kita dalam perusahaan tersebut. Contohnya sebuah usaha, yaitu kita katakanlah usaha kecil seperti Indomaret. Seorang kasirnya memiliki, mereka itu dalam karyawan dari Indomaret ini
memiliki bagian-bagian tertentu, yaitu ada bagian gudang, kemudian ada bagian customer service, atau kasir, kemudian ada bagian pelayanan pada karyawan, pelayanan pada pelanggan, kemudian ada bagian mengcleaning atau pembersih dari produk yang mereka jual. Kemudian seorang pelanggan datang dan menghampiri seorang karyawan, yang dimana pada saat pelanggan bertanya, ternyata karyawan tersebut tidak bekerja pada bidang yang ditanya oleh pelanggan. Maka dengan secara tidak sadar karyawan mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang ditanya dengan pelanggan tersebut. Saya tidak tahu tentang ini. Bidang saya adalah ini, katanya. Berarti karyawan tersebut tidak memiliki pandangan luas terhadap perusahaan yang mereka sedang geluti atau yang sedang yang sedang mempekerjakan dia di dalam pekerjaannya. Sehingga hal ini dapat menimbulkan masalah yang sangat besar pada perusahaan. Kemudian kesederhanaan, yang dimana kesederhanaan ini adalah kesederhanaan, di mana kesederhanaan di sini yaitu dibangun di atas kesederhanaan. Yang dimaksud dengan semakin sederhana dia, semakin baik. Hal ini diwajibkan berpikir keras untuk menghasilkan solusi yang baik dan sederhana dengan menghilangkan ide kompleks yang menggunakan biaya besar. Di mana kita dituntut untuk menghasilkan solusi yang baik atau solusi yang paling sederhana dari sebuah pemecahan masalah yang akan kita hadapi. Contohnya sebuah truk perusahaan ini pengiriman tersangkut di lorong karena terlalu tinggi untuk dilalui. Karena terlalu tinggi bak dari mobil ini, maka tidak dapat melewati sebuah lorong yang ada di depan jalan tersebut. Sehingga kita dituntut di sini sebagai karyawan perusahaan tersebut harus mencari ide yang paling sederhana, yang tidak menghasilkan atau yang tidak memerlukan dana yang besar atau biaya yang besar untuk memecahkan masalah tersebut. Dan di sini telah dituliskan bahwa terdapat dua solusi yang sangat kompleks. Namun solusi kompleks ini harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Yang pertama itu mendapatkan truk yang lebih kecil, di mana kita harus mengganti truk ini supaya dapat melewati lorong ini. Kemudian menambah ketinggian pintu, yang dimana dimaksud di sini yaitu menambah ketinggian dari lorong tersebut yang tersangkut itu, sehingga menurut pikiran kita bahwa biaya untuk melakukan itu sangat besar. Sehingga namun dari solusi kompleks ini ada satu solusi yang sangat sederhana yang menjadi solusinya, yaitu kurangi udara di ban untuk menurunkan ketinggian truk. Dan solusi ini sangat berhasil. Kita tahu mengurangi udara di ban cuman memerlukan biaya sedikit. Berarti inilah merupakan solusi yang paling sederhana dari masalah ini. Sehingga kita dituntut untuk
melakukan hal yang demikian untuk memecahkan masalah yang akan kita hadapi pada perusahaan tersebut, pada bagian dari kinerja perusahaan tersebut. Kemudian masuk ke perbaikan berkelanjutan, yaitu aspek utama dari filosofi Bijit adalah penekanan pada kualitas, di mana pada penekanan kualitas ini yaitu melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap perusahaan. Kapan JIT telah diterapkan sepenuhnya? Kapan JIT in time ini telah diterapkan sepenuhnya? Jawabannya itu tidak pernah. Alasannya, karena bahwa organisasi tidak pernah sempurna dan selalu dapat ditingkatkan dengan cara tertentu. Jadi, organisasi ini tidak pernah mengalami tingkat kesempurnaan. Jadi, dengan hal tersebut, maka perusahaan harus diupdate terus, diupgrade supaya menghasilkan inovasi-inovasi yang baru, yang lebih bagus dari inovasi masa kini ke masa depan, sehingga melakukan perbaikan secara terus-menerus.